Alkisah, perang berkepanjangan melanda suku Taira dan Minamoto di Jepang. Tak terhitung kerugian harta yang melayang. Entah sudah berapa pula nyawa yang hilang sia-sia. Salah satu tewas dalam perang tersebut adalah pemimpin suku Taira. Sepeninggal suami, Ni, sang permaisuri memilih menyepi di sebuah biara. Di sana, ia merasa lebih tenang, memanjatkan doa demi terciptanya perdamaian. Entah kapan perang akan berakhir, sehingga Ni sangat mencemaskan keselamatan sang putra mahkota di istana. Kecemasan Ni sepertinya mendekati kenyataan. Dari salah seorang pegawai, Ni mendapat kabar pasukan Taira mengalami kekalahan di medan Ichinotani. Yang membuatnya lebih terpukul, kabarnya Jenderal Munemori terpaksa mundur ke utara demi melindungi putranya. Dalam hati kecilnya, permaisuri Ni sadar. Ia tidak bisa selamanya menyepi di biara karena negerinya membutuhkan sosok pemimpin. Sementara putranya masih sangat kecil untuk mengurusi pemerintahan. Ni merenung sambil memandangi kumpulan bunga melati. Hatinya cemas, tapi wajahnya tetap terlihat tenang. Tidak tergambar sedikit pun ketakutan. Sebagai pemimpin, Ni memang harus memperlihatkan sikap tegar. Sedikit saja panik, maka semangat pasukannya bakal ikut runtuh. Seorang kurir datang menghadap. Wajah dan seragamnya penuh debu serta keringat. Di sekujur tubuhnya banyak luka. Permaisuri, serdadu kita tercerai-berai. Pasukan Minamoto mengerahkan kekuatan tambahan untuk menggempur kita. Permaisuri harus tampil memimpin pasukan. Lapor kurir. Permaisuri ini berusaha tetap tenang. Masih ada harapan bagi suku Taira untuk melawan gempuran suku Minamoto. Sebab kabarnya, suku Kumano, sekutu Taira, telah datang untuk membantu. Armada perang Kumano yang terdiri dari ratusan kapal telah mendarat di pantai barat. Rencananya, tentara Kumano dan Taira akan bergabung melawan Minamoto. Begitu laporan salah seorang kurir. Berangkatlah Ni memimpin langsung pasukan menuju pantai barat. Namun, harapan itu buyar. Pasukan Kumano ternyata berkhianat. Mereka malah bersekutu dengan Minamoto. Akibatnya, pasukan Taira yang telah tiba di pantai barat terjebak. Mereka terkepung pasukan Kumano dan Minamoto. Kini, permaisuri Ni tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya berdiri di buritan kapal sambil memeluk pangeran kecilnya. Hatinya pilu menyaksikan seluruh pasukan Taira terlihat putus asa. Hanya ada satu orang yang masih terlihat bersemangat. Dia Tomomori, adik Jenderal Munemori. "Bangsa Taira yang perkasa!" teriaknya memberi semangat. "Jangan gentar dan mundur. Kita serang dan bertahan dengan tekad bulat. Lihat, sang permaisuri berada di tengah-tengah kita." Hujan anak panah memenuhi udara. Denting pedang dan alat perang memekakan telinga. Pasukan Taira kembali memperoleh semangatnya. Namun, terus digempur armada yang jauh lebih besar, pasukan Taira akhirnya tersudut dan kalah. Satu persatu serdadu Taira tewas. Melihat kenyataan itu, Tomomori sadar armada Taira akan tergilas habis. Segera ia menghampiri permaisuri Ni. "Permaisuri Ni, pasukan kita telah banyak yang tewas. Permaisuri pun harus siap menghadapi kekalahan ini," kata Tomomori. "Permaisuri dan kita semua harus bersiap menempuh perjalanan menuju dunia baru yang lebih abadi. Dunia di mana tidak ada lagi peperangan." Permaisuri Ni tetap tenang, diam di tempatnya. Dipeluknya sang pangeran kecilnya dengan erat.
Air mata bergulir di pipinya. Setelah itu, Permaisurini mengenakan jubah suci, sementara para dayang mengikatkan sang pangeran di punggung ibunya. Permaisurini telah siap memulai perjalanan ke dunia abadi. Dari geladak kapal, Permaisurini menyaksikan pertempuran sejenak. Sedih tak terkira melihat para serdadunya yang setia mengorbankan nyawa demi dirinya. Sang permaisuri segera berlutut dan berdoa dalam hati. Oh, yang Maha Kuasa, terimalah pengorbanan mereka. Permaisuri ini terjun bersama pangeran kecil di punggungnya. Laut seakan menyambut dan menelan mereka. Dalam sekejap, tubuh mereka lenyap dari pandangan. Hanya buih dan riak kecil yang tersisa. Langkah permaisuri ini diikuti oleh pasukan yang tersisa. Mereka lebih memilih bersama permaisuri menuju dunia abadi daripada mengabdi pada musuh. Akhirnya, tak satupun bangsa Taira yang tersisa. Armada musuh tertegun memperhatikan semua itu. Mereka kagum melihat keberanian bangsa Taira. Mereka yang rela berkorban sampai titik darah terakhir demi bangsa. Pengorbanan permaisuri ini patut diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari.